Baik, untuk membahasnya lebih lanjut, ini kita mengetahui dalam 1 tahun memang harga nikel sudah turun lebih dari 40% dan sejumlah pihak pun mulai mempertanyakan keberlangsungan dari hilirisasi yang selama ini digaungkan oleh pemerintah. Lantas apa sebenarnya penyebab anjloknya harga nikel dan bagaimana nasib hilirisasi nikel serta dampaknya kepada Indonesia sebagai cadangan nikel terbesar di dunia? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Guru Besar Universitas Indonesia dan juga Rektor Institut Teknologi PLN, Bapak Iwa Garniwa. Selamat pagi, Pak Iwa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Iya, Pak, langsung saja kita ke topik utama kami hari ini. Sebenarnya apa yang menyebabkan harga nikel turun? Apakah benar pernyataan Thomas Lembong terkait dengan hilirisasi Indonesia yang ugal-ugalan ini mengakibatkan harga nikel turun? Begini, kita harus pahami dulu tentang supply dan demand, tentang nikel. Nah, otomatis kalau demandnya tinggi atau demand rendah, supply-nya tinggi, ya otomatis tarik ya teknologi tentang penggunaan nikel ini. Menurut hemat saya bahwa intinya bahwa suatu produk tambang ini memang bergantung terhadap kebutuhan dunia. Saya merasa bahwa nikel masih mempunyai potensi atau letak bahwa dunia ini masih membutuhkan. Jadi kita melihat bahwa bukan hanya semata untuk baterai semata, bukan hanya baterai, tetapi juga bahan-bahan lain yang selama ini juga digunakan, misalkan untuk stainless steel, dengan besi dan lain sebagainya. Ada, jadi artinya bahwa demand dan nikel ini masih tumbuh, masih berkembang. Dunia masih membutuhkan. Indonesia mempunyai peran strategis karena Indonesia 40% produk dunia ada di Indonesia. Kira-kira itu menurut hemat saya. Baik, Pak Iwa, ini tadi juga Anda sudah menyebut penting sekali ya korelasi demand dan juga supply. Demand-nya bertumbuh, apakah supply-nya ini berlebihan, Pak Iwa? Nah, ini persoalannya adalah berarti disuplai. Kalau kita bicara di Indonesia, baiknya Indonesia agak menjaga. Jadi menjaga harus memahami tentang tadi bahasa saya supply dan saya yakin di pemerintah banyak orang yang pintar-pintar yang bisa tentang demand tadi. Sehingga bagaimana membangun supply ini agar bisa mempertahankan harga. Jadi tidak juga secara bahasanya saya baca bilang ugal-ugalan. Pokoknya hilirisasi yang penting kita tumbuhkan produk ini. Saya kira bukan itu. Jadi harus punya yang tepat. Berapa demandnya per tahunnya, dan itulah yang dibatasi oleh pemerintah untuk stasiun nikel ini. Baik, Pak Iwa. Dan Indonesia sebagai mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia ya, Pak Iwa. Apa sebenarnya strategi selanjutnya untuk solusi hilirisasi nikel dan supaya masa depannya ini juga bisa terjamin, Pak Iwa? Begini, saya mendengar, membaca dan menyimak tentang hilirisasi nikel ini, salah satu adalah mengantisipasi adanya kendaraan listrik yang akan dikembangkan di Indonesia. Nah, saya kira ini sesuatu yang baik ya, saya sepakat dengan itu. Walaupun dikatakan, ada beberapa menyatakan, para ahli menyatakan bahwa tren daripada baterai itu mengarah kepada ada LFP dan lain sebagainya. Tapi menurut hemat saya bahwa baterai ini belum mature, saya bilang belum matang, masih terus penelitian itu masih masih terus dilakukan untuk kebutuhan baterai khususnya di kendaraan listrik di Indonesia. Nah, saya kira oleh karena apapun juga bahwa teknologi dari baterai dengan nikel ini sudah saya anggap termasuk proven dan tinggal dikembangkan saja. Dan kita mempunyai sumber daya alamnya. Jadi apabila kita ingin mengembangkan di Indonesia tentang kendaraan listrik, saya kira kita harus sepakat bahwa kita, karena kita punya sumbernya, kemudian kita demandnya menjadi listrik, ya itu strateginya. Artinya dikembangkanlah baterai di Indonesia adalah yang mengarah kepada nikel. Kira-kira gitu. Baik, Pak Iwa, dalam 1 tahun masalahnya di hilirisasinya menurut saya. Oke, ya. Ya, baik Pak Iwa. Dalam 1 tahun nikel ini sudah turun harganya di kisaran 40%, lebih dari 40%. Bagaimana sebenarnya dampaknya kepada Indonesia?
Oh ya jelas itu masuknya adalah ke pendapatan. Tapi begini, menurut saya suatu produk itu wajarlah turun naik ya. Apalagi sudah banyak dikembangkan atau banyak dikembangkan tentang baterai itu dengan menggunakan non nikel katakanlah. Ada yang dari silikon dan lain sebagainya, bahkan ada dari vanadium dan lain sebagainya itu dikembangkan. Artinya ketika tren kebutuhan, saya bilang tadi demand daripada nikel karena waktu-waktu yang lalu baterai itu dikembangkan basisnya nikel, maka trennya naik. Nah sekarang nih ketika ada teknologi baru, trennya turun itu wajar. Nah tapi saya masih berpendapat sekali lagi bahwa nikel itu bukan hanya untuk baterai, untuk hal yang lain juga tidak bisa. Dan kemudian yang tadi strategi yang saya sampaikan tadi, bahwa Indonesia harus mempunyai strategi. Mari kita punya sumber daya alamnya, gitu ya, sumber daya alamnya. Jadi pengembangan kendaraan listrik ya kita kearahkan. Jadi misalkan ada investor-investor itu, mari Anda kembangkan kendaraan listrik di Indonesia tapi baterainya berbasis nikel. Jadi itu adalah strategi yang memang perlu dilakukan. Nah, saya yakin dengan kondisi seperti itu, maka harga nikel ini perlahan akan naik kembali karena kebutuhan dalam negeri cukup tinggi, sementara di luar pun butuh, gitu ya. Ingat sekali lagi bukan hanya untuk baterai butuh, maka menurut saya akan kembali lah saya kira harga, bahkan mungkin akan lebih meningkat lagi. Karena ingat bahwa nikel ini pun kalau saya pelajari itu kita punya potensi yang cukup besar sampai tercatatnya 17, sekian miliar dan kemudian 5,3 miliar kalau tidak salah itu adalah yang segera bisa dieksplorasi. Saya kira itu Mbak Mega pendapat saya. Baik, kami akan terus memantau perkembangan hilirisasi nikel. Terima kasih Pak Iwa sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi.